warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pagi hari ini jumpa lagi dengan Ustazah Nita. Kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dengan materi tematik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala apapun. Kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Zidni Rabban wabil Islami dinina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Mas Yaki. Baik, sebelum Ustazah melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, link Google Form-nya silahkan diisi ya teman-teman. Sudah Ustazah share di grup WA kalian. Begitu, ini ya. Ini sudah tampil ya di layar kalian. Belum? Nah, ini linknya sudah bagi. Silahkan. Sudah tak baik, silahkan diisi untuk absensi kehadiran siswa. Nama, kemudian nomor absennya langsung kirim. Oke, begitu. Ustazah tunggu sambil ya. Terima kasih. Siap? Are you ready? 11 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan, hari merdeka, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sudah dibahas teman-teman. Pahlawan siapa yang sudah dibahas kemarin? Pangeran Diponegoro. IR Soekarno, Insinyur Soekarno. Kemudian ada siapa lagi? Ki Hajar Dewantara. Semua para pahlawan itu berjuang untuk apa teman-teman? Indonesia. Supaya apa? Indonesianya? Supaya sejahtera. Supaya sejahtera. Berarti kalau terbebas dari penjajah Belanda, berarti supaya Indonesia merdeka. Betul, makanya lagunya tadi adalah lagu Hari Merdeka. Karena tanpa adanya para pahlawan itu, perjuangan mereka, dari perjuangan mereka, kita tidak akan merdeka. Oke, sekarang biar tambah semangat, Ustazah punya ini. Yel-yelah. Sudah punya wallpaper. Sudah tampil di layar teman-teman? Belum. Oke. Yang tampil di layar Ustazah. Yang ditampil layar Ustazah. Oke. Nah, ini ya. Mbak Hanifah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran,
seperti kita ada ice breaking ya. Kalau tepuk semangat udah terbiasa ya. Kita cek dulu. 3, 2, 1. Kok semangat? Semangat. Semangat. Allahu Akbar. Semangat. Terus kalau Ustazah bilang nanti di tengah-tengahan pas materi pembelajaran, Ustazah bilang konsentrasi. Kalian jawab konsentrasi, dimulai gitu. Coba ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kurang kompak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Cocok. Satu lagi untuk ice breakingnya yang di tengah-tengah materi nanti. Kalau Ustazah bilang kepala, jawabannya kalian digaruk. Kelapa, kelapanya gini aja ya. Diparut, tangannya gini. Marut kan gini toh, jangan sampai ketuker. Nanti Ustazah cepet. Kepala, digaruk. Kelapa, Diparut. Kujab anak-anakku. Pagi hari ini kita akan belajar tentang pahlawan berikutnya. Sudah pernah melihatnya? Sudah pernah mendengarnya? Sudah ada yang belum. Baik, itu masuk di dalam buku tematik, buku tema 5 kalian, subtema 2 pada PB 4. Bisa dicek halaman 87. Nah, terus hari ini tujuan pembelajaran berdasarkan video nanti bisa menganalisis informasi dari teks notifikasi dengan benar, begitu ya. Dari kemudian dari panggilan Kapten Patimura nanti bisa digali informasinya, begitu teman-teman. Oke, lanjut. Ingatkan bahwa materinya ini sudah Ustazah share di grup WA dan kalian sudah mengunduhnya masing-masing ya. Sudah diunduh semuanya ya? Sudah di print semuanya nggih? Sudah. Nah, baik. Nah, kali ini kita akan menyaksikan kembali kisah dari Kapten Patimura. Oke. Silahkan disimak baik-baik. Tolong semua di-mute ya. Maluku. Simak terus ya. Pembubaran VOC pada tahun 1799 tidak menghentikan praktik kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Dalam perkembangannya, Belanda kemudian membentuk pemerintahan kolonial untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda telah menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia karena mereka hanya mementingkan kepentingan Belanda. Perlawanan-perlawanan di berbagai daerah pun dilakukan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Salah satunya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Maluku atau yang disebut dengan perlawanan Patimura. Apa yang melatar belakangi terjadinya perlawanan Patimura? Bagaimana berlangsungnya perlawanan tersebut dan kenapa bisa berakhir? Kita bahas satu persatu ya. Sebelum Belanda berkuasa di Indonesia, Inggris terlebih dahulu menduduki Indonesia. Inggris berusaha memperhatikan kemakmuran rakyat Indonesia. Namun, kedudukan Inggris di Indonesia tidak bertahan lama. Melalui Konvensi London tahun 1814, Inggris sepakat memberikan beberapa wilayah Indonesia, termasuk Maluku, kepada Belanda. Setelah Belanda berkuasa di Maluku, rakyat sangat tertindas. Pemerintah Belanda membuat kebijakan-kebijakan seperti memberlakukan kerja rodi, pembuatan garam tanpa upah, dan kebijakan lainnya yang menyengsarakan rakyat. Atas dasar kondisi inilah, seorang mantan tentara Inggris bernama Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan nama Patimura berinisiatif memimpin perlawanan. Bersama dengan teman-temannya seperti Anthony Rebot, Thomas Patiwile,
Philip Latumahina, Said Parintah, Ulupaka, dan Christina Marta Tiahahu, mereka mengobarkan semangat rakyat Maluku untuk melawan kekejaman pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 14 Mei 1817, diadakan pertemuan rahasia untuk mendiskusikan strategi perlawanan. Setelah pertemuan tersebut, pasukan Patimura mulai bergerak. Esok harinya, tanggal 15 Mei 1817, mereka berhasil membakar perahu-perahu Belanda di pelabuhan Porto. Mereka kemudian mengepung benteng Duurstede dan berhasil mendudukinya dengan membunuh kepala residen Van den Berg. Belanda berupaya merebut kembali benteng Duurstede dengan mendatangkan 300 orang pasukan bersenjata. Namun, upaya Belanda benteng Duurstede dan berhasil mendudukinya dengan membunuh kepala residen Van den Berg. Belanda berupaya merebut kembali benteng Duurstede dengan mendatangkan 300 orang pasukan bersenjata. Namun, upaya Belanda berhasil dikalahkan oleh pasukan Patimura. Pada Agustus 1817, benteng Duurstede berhasil. Hadiah besar ini sama sekali tidak menggiurkan rakyat Maluku. Mereka tetap gigih melawan pemerintah Belanda. Akhirnya, pada Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Mereka berhasil menangkap Patimura, Anthony Rebok, Thomas Patiwil, dan Raja Tiau pada bulan November 1817. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum mati di tiang gantung di Ambon. Sudah disimak informasi dari video yang sudah Ustazah share? Sudah dicatat poin-poinnya, sudah dicatat poin-poin intinya. Iya, tapi nggak semuanya, Ustaz. Tadi baru saja. Dan sekali lagi bahwa materinya sudah Ustazah share di grup WA. Kemudian ada pembagian kelompoknya juga sudah Ustazah share di masing-masing grup WA ya, teman-teman. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C, ada kelompok D, dan kelompok E. Ada 5 kelompok ya. Ya, betul. Nanti pembagian kelompok ini akan dipakai untuk berdiskusi. Namun sebelum kita berdiskusi, kita tanya jawab dulu tentang video yang sudah ditayangkan Ustazah. Nah, siap-siap. Ada yang mau memberikan informasi terlebih dahulu sebelum Ustazah bertanya? Ada yang berani bercerita dulu? Saya Mbak Fayola. Oke, silahkan. Silahkan Mbak. Patimura itu ada mantan tentara Inggris namanya Thomas Matulesi. Ya itu. Nama bentengnya benteng Duurstede ya. Terus yang kayak bantu Patimura itu Thomas Patiwil sama Ulupaka. Yang Fayola tahu cuma itu. Yang lainnya lupa. Oke, sip. Udah. Tidak apa-apa, terima kasih. Terima kasih Mbak Fayola sudah berani untuk mengungkapkan informasi yang sudah Mbak Fayola dapat dari video yang sudah Ustazah share. Oke, yang lainnya ada? Tidak apa-apa, tidak ada yang salah ya. Kalian berani mengungkapkan informasi yang sudah kalian dapat dari siapa? Mbak Ais, silahkan nyalakan kameranya. Belanda menangkap Patimura, Anthony Rebok, Thomas Patiwil, dan Raja Tiau pada tanggal November 1817. Oke, pada bulan November tahun 1817. Ada lagi? Sudah? Ini sudah dulu Mbak Ais. Oke, terima kasih Mbak Ais. Siapa ini lagi? Hah?
Mas Zaki. Mas Zaki. Baik, mana Mas Zaki layarnya? Saya tak cari dulu nih Mas Zaki. Mas Zaki, oke, silahkan Mas Zaki. Ungkapkan informasi yang sudah kamu gali dari video Kapten Patimura tadi. Yuk. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertanian dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Gitu. Ya, jadi dengan didudukinya wilayah Maluku oleh Belanda, maka rakyat sangat sengsara. Untuk teman-teman yang sudah mengungkapkan berani dengan penuh percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing dalam menggali informasi awal dari sebuah materi pembelajaran tentang Kapten Patimura. Nah, baik, sekarang gilirannya Ustadzah yang sudah disampaikan Mbak Viola, kemudian Mbak Ais, Mas Zaki, sudah benar ya. Nah, ini nanti kita terapkan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut. Siap-siap? Sudah, nanti dicatat Ustadzah dapat poin ya teman-teman. Nyalakan layarnya dan kemudian nyalakan mikrofonnya. Siap-siap. Nomor 1. Kapten Patimura itu berasal dari mana? Silahkan dijawab. Maluku. Betul adalah siapakah nama kecil dari Kapten Patimura? Angkat tanganmu. Silakan Mas Azam. Thomas Matulesi. Thomas Matulesi. Betul teman-teman? Betul. Tepuk tangan. Mbak Mbak Tania. Tania, silakan Mbak Tania. Karena rempah-rempah di pribumi dibawa ke Belanda. Mas Yaki. Oke Mbak Salma, silakan. Karena pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Maluku ya. Adanya aturan monopoli rempah-rempah Belanda. Adanya aturan monopoli rempah-rempah Belanda. Jadi rakyat Maluku ini tidak leluasa untuk menjual kepada rakyat Maluku sendiri yang lainnya ya, sehingga harganya lebih murah. Oke, adanya monopoli ya. Monopoli dikuasai oleh Belanda sehingga harganya ditentukan oleh Belanda itu sendiri. Jadi rakyat Maluku menjadi rugi. Oke, baik, terima kasih, sudah cukup saya rasa betul sekali dari beberapa pertanyaan, beberapa jawaban kalian bahwa kalian itu sudah berusaha menjawab pertanyaan Ustadzah yang ketiga yang termasuk pertanyaan HOTS. Nah, jadi kenapa sih terjadi perlawanan antara rakyat Maluku terhadap pemimpinan Belanda ini? Kenapa? Kenapa kok tidak bersahabat? Yang pertama karena itu tadi bahwa rakyat Maluku itu ditindas oleh Belanda. Adanya kerja rodi ya tadi ya, adanya kerja rodi dari pihak Belanda. Kerja rodi itu kerja paksa yang tidak digaji oleh Belanda. Jadi rakyatnya sangat-sangat tertindas. Kemudian itu tadi mereka juga harus menyerahkan hasil panen mereka, hasil pangan. Askindas. Makanya dari sini Kapten Patimura berinisiatif untuk melawan Belanda. Oke, masih konsentrasi. Kepala. Digaruk. Digaruk. Kelapa. Digaruk. Kelapa. Kelapa.
Dikarut. Kepala. Jangan sampai keter ya. Nosok nanti kepalanya diparut. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Berarti terima kasih sudah lah. Sekarang ada di layar kalian sudah ada ini apa namanya, sudah ada bacaan ya. Silahkan. Ada yang mau membaca teman-teman? Siap. Oke, yuk Mbak Atira silahkan dimulai. Kapitan Patimura. Kapitan Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Mbak Fayola silahkan dilanjutkan. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh Tahun 1817 terjadilah perlawanan rakyat Maluku. Rakyat Maluku ini, aduh, aku udah nggak tahan sekali. Kemudian ada tadi si Thomas Matulesi. Siapa Thomas Matulesi tadi? Kapiten Patimura itu ya. Si Thomas Matulesi ini tergerak hatinya untuk apa namanya? Ayo kita harus atur strateginya, harus atur strategi perang untuk melawan Belanda. Kemudian berhasillah pasukan Kapiten Patimura ini menguasai benteng yang sangat besar. Ini bentengnya Belanda yang bernama Benteng Durstede di Saparua. Saparuanya ya di Ambon sana. Kemudian perlawanan Patimura ini meluas ke Ambon, kemudian ke daerah Seram dan tempat-tempat lainnya. Jadi di daerah sekitar apa namanya benteng ini. Karena ternyata penyerangan si Thomas Matulesi ini sudah berhasil menguasai benteng Durstede. Makanya rakyat Maluku yang lainnya juga tergerak semangatnya untuk berjuang melawan Belanda. Kemudian setelah berulang kali, maka Belanda juga sangat cerdik untuk mengimbangi perlawanan dari Patimura ini. Mereka meminta bantuan ke Jakarta untuk mengirimkan bala tentaranya. Nah, semakin kuat Belanda ini, pasukannya semakin bertambah banyak. Akhirnya pasukannya Kapiten Patimura ini berhasil ditekuk mundur. Kalah bahasa Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Tidak apa-apa. Mereka bagi seorang pahlawan itu adalah rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Begitu, dia sudah memiliki jiwa pemberani dan lain sebagainya begitu. Nah, pertanyaan Kapiten Patimura. Gampang ini. Mas Abi, belum ada suaranya. Ayo, Mas Abi. Jawab pertanyaannya. Siapa nama asli Kapiten Patimura? Thomas Matulesi. Betul sekali. Lanjut sekarang. Di mana tempat tinggal dan tanggal lahir Kapiten Patimura? Sebentar. Ini tuh kok nggak bisa ya kembali. Nah, ini. Sekarang untuk penguasaan materinya sudah baik sekali dan kalian silahkan berkelompok menuju kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ustazah share ya. Ini ya. Masing-masing ada kelompok A, kelompok B, kelompok C dan kelompok D. Silahkan diisikan. Nanti dipresentasikan ke Ustazah. Kelompoknya ada kelompok D, ada kelompok C, ada kelompok A, kemudian ada kelompok E. Yang sudah silahkan dikirimkan ke Ustazah. Silahkan diskusi dulu dengan membalas chatnya di grup masing-masing. Saya tunggu. Ngerjain bareng mau nggak? Ayo sekarang yuk, silahkan kalau yang sudah boleh dikirim ke Mau. Ini kelompok D sudah ada yang mengirim, Mbak Keisha.
silakan bisa didiskusikan lagi dengan temannya. Kelompok D sudah, kelompok A, kelompok C, kelompok B, kelompok E silakan menyusul. Kelompok B, kelompok A, dan kelompok E yang belum. Kelompok D sudah ada perwakilan, kelompok C sudah ada, yang lainnya juga ditunggu karena masing-masing pekerjaannya dinilai. Masih ada sesi berikutnya ya. Oke, dari perwakilan kelompok Ustazah buka dulu. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, silakan yang mau menyampaikan hasilnya. Salah tidak apa-apa. Oke. Nama saya dari kelompok A. Tadi presentasinya Hal-hal positif, berani, rela berkorban, cinta tanah air, pantang menyerah. Bagaimana perjuangan memimpin rakyat Maluku untuk memperebut benteng Durstede melawan penjajah Belanda. Oke, terima kasih Mas Zaki. Good job. Salah tidak apa-apa, sudah menyampaikan. Ada kelompok lain yang mau menanggapi atau kelompoknya Mas Zaki ini kan kelompok A yang mau menambahkan? Mbak Viola, Mbak Viola, baik, silakan kelompok A, Mbak Viola. Saya lihat tampilannya dari Mbak Viola dulu. Mbak Viola itu ini udah ngirim ya. Oke. Hal-hal positif apa saja yang dicontoh dari Pattimura? Keberaniannya, rela berkorban, cinta tanah air, pantang menyerah. Terus terima kasih untuk Mbak Viola sudah menyampaikan dan menambahi dari kelompok A. Kemudian ada tanggapan lain dari kelompok yang lain. Mbak Tania dari Oke. Kelompok E. Ini tadi Mbak Viola, sekarang kelompok E Mbak Tania. Oke, sudah masuk Mbak Tania? Belum di ini ya? Oke, enggak apa-apa. Ayo. Mbak Tania silahkan dijawab. Yang bisa dicontoh dari Pattimura, berjuang demi rakyat Maluku. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pattimura? Gigih, berani tanpa takut kalah. Kelompok B. Kelompok B. Oke, Mbak Salma, silahkan Mbak Salma. Hal-hal positif yang bisa dicontoh dari Pattimura. Pantang menyerah. Pantang menyerah kelompok B. Terima kasih. Baik, hampir seluruhnya. Oh, Mas Azam mau menyampaikan. Baik, kelompok C. Kelompok C. Siapa? Ayo, silakan. Dijawab. Hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura? Apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pattimura? Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Kapitan Pattimura dapat merebut benteng Durstede. Ya. Oke, terima kasih Mbak Kesya. Nah, sekarang Ustazah sampaikan apresiasi untuk kelompok A sampai dengan kelompok D yang sudah mempresentasikan hasilnya. Luar biasa sekali kalian, makin kesini makin terbiasa dan makin kesini berdiskusi melalui model pembelajaran daring sudah sangat berlangsung dengan baik ya. Oke, Ustazah garis bawahi yang pertama adalah pertanyaan tadi, hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura? Sudah tampak di layar kali sih, konsentrasi dimulai. Nah, hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Pattimura? Jadi sikapnya Pattimura ini bisa dicontoh oleh kita yang saat ini. Apa sih? Nah, yang pertama, dia adalah pahlawan yang apa tadi?
cinta terhadap tanah air. Jadi bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Kapten Pattimura? Kapten Pattimuranya perjuangannya bagaimana sih? Dia itu memimpin rakyat dari Maluku ini untuk melawan penjajah Belanda dengan cara merebut apa tadi? Pertamanya merebut apa? Benteng Durstede. Kemudian dia menyatukan, setelah dia menguasai benteng, kemudian rakyatnya kan menjadi apa? Menjadi semangat sekali. Nah, kemudian akhirnya dia bisa menggalang persatuan dan kesatuan dari kerajaan di sekitarnya Maluku itu. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Tidak, hampir semua yang sudah disampaikan kalian, hampir semuanya adalah sudah betul dan itu sudah merupakan pemahaman kalian dalam materi ini. Kemudian terkait dengan sikap yang mencerminkan sikap kepahlawanan dari Pak Kapten Pattimura itu mencerminkan sila yang cinta tanah air, rasa berbuat adil. Betul, sila yang ke-5. Betul sekali, 5 Dada. 5 itu adalah simbolnya apa teman-teman? Simbolnya padi dan kapas. Oke, silahkan kembali ke layar. Ini ada Ustazah ke layar Ustazah ini ya. Nah ini padi dan kapas. Bunyinya bagaimana sila ke-5? Dengan Mas Kenzi? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jadi yang terkandung, makna yang terkandung dalam sila ke-5 adalah adil. Adil itu bukan harus sama. Simpelnya gini, Mbak Viola punya kakak yang sudah besar, ya kan? Iya. Ya, kakaknya kelas berapa kakaknya? SMA ya, sudah SMA. Kelas 3. Sekarang Mbak Viola dikasih uang 10.000 itu dengan Mbak kakaknya yang dikasih uang 20.000, merasa adil apa tidak? Enggak adil. Enggak adil. Kenapa kok enggak adil? Enggak, ya harus sama, Us. Harus sama? Oh gitu. Kenapa Mbak Viola harus 20.000 juga? Kenapa? Karena kakak dapat 20.000 kayak jajannya bisa lebih banyak gitu, Us. Padahal kakak itu 20. Padahal adil kan? Padahal kakaknya itu 20.000 itu yang 10.000 untuk membayar misalkan iuran di kelas. Begitu. Ada tagihan iuran di kelas. Kemudian Mbak Viola tidak ada iuran di kelasnya. Jadi kebutuhannya itu di situ bukan kok 20.000 dengan 10.000 itu jumlah nominalnya, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhannya, begitu. Nah, tetapi kebutuhan orang dewasa itu berbeda dengan kebutuhan anak-anak, begitu. Harus paham ya maksudnya. Oke, kemudian sila yang kedua 5, maknanya yang kedua adalah mau bekerja keras. Nah, tadi sederajat dengan bangsa yang lain. Oke, kembali ke diskusi, yaitu lambang sila ke-5, lambangnya apa, simbolnya apa. Silakan diskusi kemudian dikirim salah satu. Bisa? Gampang atau langsung dijawab dari kelompok Mas Yasa, dari kelompok apa? Mau mencoba menjawab? Mau, oke. Simbolnya mana? Oke, Mas Yasar silahkan perwakilan dari kelompok A. Kemudian yang nomor 2 pertanyaannya adalah hubungan Padi, karena di grup padi makanan pokok. padi itu makanan pokok. Kemudian kapasnya, kenapa nggak padi doang? Kenapa harus sama kapas? Kebutuhan pokok, oke. Ya, terus
Lah yang lainnya ada yang mau mencoba melengkapi dari kelompok yang lainnya? Saya Mas Yaki, oke, wah, jos, Mas Yaki masih dari kelompok A. Yuk, jos. Sebentar, Mas Yaki dulu. Bahan dasar baju. Kapas untuk bahan dasar baju. Tadi dan kapas. Tadi dan kapas. Terus hubungannya apa? Maknanya apa? Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Jawabannya sudah benar. Ada lagi? Cukup ya. Saya terima kasih sekali untuk yang sudah perwakilan dari kelompok A dan kelompok C untuk mempresentasikan yang sila kelima, hubungan makna dan simbolnya. Bahwa sila kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Hubungannya apa? Nah, hubungannya kenapa padi dan kapas itu digunakan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni sebagai bahan pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama dari sila kelima. Kan ada kemakmuran ini unsur dari keadilan sosial. Jadi seluruh rakyat Indonesia itu merasa adil dalam kehidupan sosialnya, adil dalam kebutuhannya, adil dalam ukuran makmurnya, semua makmur bersama-sama. Mbak belum? Mungkin aku tahu mana. Padi sama kapas itu buahnya kan. Sila ketiga pohon beringin, jadi pohonnya. Boleh seperti itu, Bu Jo. Menambahi pemahaman kita. Saya rasa materi hari ini sudah disampaikan secara runtut, ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang ya, senang. Meskipun daring, senang ya. Jadi disampaikan secara runtut kayak belajar biasa. Lanjut, kemudian kesimpulan pelajaran hari ini kita sudah mempelajari apa? Oke, Mbak Fayola, silakan. Patimura dan sila kelima. Patimura di sini ngapain? Memimpin perjuangan rakyat Maluku. Perjuangan rakyat Maluku terhadap gelikap dari kepahlawanan Kapten Patimura dikaitkan dengan sila yang ke-5. Apa saja tadi? Cinta, tanah air. Kemudian rela berkorban dan adil. Oke, Mbak Tania, kenapa Mbak? Silahkan tanya. Ustazah, uang Patimura itu termasuk uang 1.000 nggak? Ya, yang gambar di uang 1.000 itu. Baik, terima kasih. Sekarang link Google Form-nya Ustazah share. Jangan lupa nanti dikerjakan ya. Nih. Ya ini. Jangan lupa diisi teman-teman. Dari kelompok yang paling terbaik hari ini adalah yang pasti bukan kelompok A. Kelompok yang jelas kelompok A. B. Selamat kembali untuk kelompok A. Kemudian yang rewardnya berarti 2 kali nih, Ustazah nyiapin rewardnya 2 kali. Kemudian seluruh kelompok A dapat. Kemudian yang sudah berpartisipasi menyampaikan pendapatnya, berdiskusi, ini Ustazah sudah catat, insya Allah juga dapat. Oke, baik, terima kasih.
Nanti yang nilainya jelek dari Google Form yang sudah Ustazah share, nanti akan ada remedi dan ada pengayaan. Yang kas KKM maaf akan ada tambahan soal untuk yang di bawah KKM. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.